Selamat datang kembali di perkuliahan analisis fungsi kompleks. Kita akan membahas integral di atas kurva atau di atas sebuah kontur, yaitu adalah di bab 39, dan juga kita akan langsung membahas beberapa contoh dari integral di atas kurva tersebut. Jadi apa itu definisi dari kontur integral? Jadi misalkan C adalah sebuah kontur pada suatu bilangan, suatu bidang kompleks, maka kita akan mencoba menghitung ekspresi ini ya. Jadi integral terhadap C dari fz dz. Nah, jadi definisinya adalah untuk menghitung itu kita harus tahu titik awal dan titik akhir dari kontur tersebut ya. Z sama dengan 1 misalkan titik awalnya, Z sama dengan 2 adalah titik akhirnya, dan kita ingin menghitung integral kontur fz dz atau sama dengan integral dari z1 sampai z2 dari fz dz. Nah, jadi misalkan ini konturnya. Nah, ini kita sebut dengan C. Nah, kita ingin menghitung integral fz dz-nya. Dan fz-nya itu bisa apa aja ya. Dan C-nya pun bisa kontur apa aja. Jadi ada dua ekspresi yang harus diberikan dari soal. C-nya itu harus diberikan, fz-nya pun harus diberikan untuk bisa menghitung integral ini. Nah, untuk menghitung integral atau untuk menghitung kontur integral, seperti yang sudah diduga, kita perlu terlebih dahulu mencari parameterisasi dari C, karena itu biasanya di soal tidak diberikan. Di soal hanya diberikan sebuah gambar, dan Anda harus mencari tahu dulu parameterisasi dari C. Nah, setelah mencari parameterisasi dari C, barulah kita bisa menghitung kontur integral tersebut. Ya. Nah, jadi goal kita adalah mencari ini. Nah, namun setelah kita tahu parameterisasinya, misalkan parameterisasinya itu adalah ini, ZT, di mana T dari A sampai B, maka ini nilainya bisa kita hitung menjadi seperti ini. F, Z dalam kurung T, ya. Jadi setiap Z itu kita akan ubah menjadi Z dalam fungsi T, kemudian dz-nya menjadi Z aksen T dikali dt. Nah, ini adalah yang kita akan lakukan ketika kita diminta untuk menghitung kontur integral. Namun, mahasiswa satu dengan yang lainnya tentu saja tidak mungkin sama ya gitu dalam mencari parameterisasi dari sebuah C, tetapi nilai integral dari kontur integral itu tidak akan berubah apapun parameterisasinya. Nanti kita akan coba lihat. Sebelum masuk ke dalam suatu contoh soal, berikut adalah dua sifat dari kontur integral. Misalkan C itu adalah sebuah kontur, maka kita bisa mendefinisikan ini ya, minus C. Jadi minus C itu adalah kontur yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda. Jadi apapun apapun kontur itu terbuka atau tertutup ya. Jadi tidak ada masalah. Anggapannya seperti ini. Nah, ini adalah C. Misalkan arahnya ke sini. Kalau minus C itu berarti arahnya berbalikan arah ya. Itu nggak ada bedanya. Nah, sifat dari kontur integral itu adalah seperti ini. Jadi, misalkan kita ingin menghitung f dz dari minus C. Nah, ini sama dengan minus dari C f dz. Nah, ini adalah sebuah sifat yang cukup berguna. Kemudian, sifat yang kedua itu misalkan kita punya dua buah kontur, dan di mana kontur yang pertama itu kita sebut dengan C1, dan kontur yang kedua itu kita sebut dengan C2, dan kebetulan ujung dari kontur ujung kedua ya, ujung akhir dari kontur C1 itu adalah ujung awal dari kontur C2 gitu ya. Jadi nyambung lah intinya. Nah, ini bila kita integralkan f dz terhadap C1 dan C2, ini sama dengan C1 f dz ditambah C2 f dz. Nah, semoga cukup jelas ya sifat-sifat ini. Nah, sekarang ada satu contoh. Misalkan kita punya C1 adalah sebuah kontur yang dibentuk dari setengah lingkaran atas berjari-jari 1 dari Z sama dengan 1 sampai Z sama dengan min 1. Nah, saya coba gambar dulu.
Dari Z sama dengan 1 sampai Z sama dengan min 1, setengah lingkaran atas ya. Dan berjari-jari 1 ya. Nah, ini adalah konturnya. Dan kita bisa lakukan parametrisasi kontur ini dengan mudah ya. Jadi C1 itu sama dengan ZT-nya sama dengan E pangkat IT ya. T-nya dari 0 sampai Pi. Nah, ini adalah satu parametrisasi yang cukup mudah untuk bisa menghitung ini. Dan integralnya itu, FZ-nya itu adalah seperset. Ya, jadi C1 dari 1 per Z dZ. Dan ini kita bisa langsung ubah dengan mudah. C1-nya itu adalah dari 0 sampai Pi. 1 per Z-nya itu adalah E pangkat IT. Karena parametrisasinya adalah E pangkat IT tadi. Ya, kemudian kita kali Z aksen. Nah, Z aksennya kita hitung dulu ya. Jadi kalau ZT sama dengan E pangkat IT, Z aksennya adalah I dikali E pangkat IT dt. Nah, ini perhitungan integral ini dengan mudah bisa Anda verifikasi ya, dengan cepat. Ini bisa dicoret, jadi 0 sampai Pi I dt IT dari 0 sampai Pi, dan ini nilainya adalah I dikali Pi. Nah, ini adalah integral dari seperset dz sepanjang C1. Semoga cukup jelas ya. Masih contoh yang sama. Nah, namun sekarang kita akan coba menghitung integral yang sama, yaitu seperset dz, tapi terhadap C2, di mana C2 itu adalah setengah lingkaran yang bawahnya ya. Yang bawahnya ini yang ilustrasinya adalah gambar seperti ini ya, dari 1 sampai min 1 ya. Nah, kita parametrisasi dulu ya, ZT sama dengan adalah E pangkat min IT ya. Min IT, di mana T-nya dari 0 sampai Pi. Nah, ini semoga cukup jelas kenapa parametrisasinya seperti ini. Kemudian kita cari turunannya dulu. ZT adalah min I E pangkat min IT. Nah, sekarang kita bisa untuk menghitung integralnya. dz ini masih dari 0 sampai Pi 1 per E pangkat min IT dikali Z aksen T min I E pangkat min IT dikali dt. 0 Pi. Kemudian kita lihat ini lagi-lagi kecoret, jadi kita punya min I dt min IT dari 0 sampai Pi, dan nilainya adalah min I dikali Pi. Jadi kalau integral yang sama terhadap C1, jawabannya adalah I dikali Pi, tapi integral yang sama terhadap C2, jawabannya adalah min I dikali Pi. Nah, seandainya pertanyaannya itu adalah Anda diminta untuk menghitung integral, tetapi sepanjang kurva tertutup ini nih. Ya, anggap ini C gitu ya. Berarti C dari seperset dz. Nah, ini bisa kita pakai sifat kedua, yaitu adalah C1 seperset dz ditambah C1 itu baru setengah lingkaran ya, baru yang hijau nih. Nah, untuk lanjutannya ke sini itu adalah bukan C2 tetapi minus C2 ya. Perset dz. Nah, untuk yang C1 adalah I dikali Pi. Nah, untuk yang sepanjang minus C2 itu adalah minus dari ini ya. Jadi jawabannya I dikali Pi, atau jawabannya adalah 2I Pi. Nah, ini semoga cukup jelas.